Indonesia menghadapi ancaman munculnya penyakit menular. Sebagai salah satu negara paling rawan bencana, masyarakat Indonesia pun rentan terhadap wabah penyakit. 75% penyakit menular yang ada disebabkan karena interaksi atau kontak antar hewan dengan manusia, termasuk diantaranya antraks, rabies, dan leptospirosis. Dengan perbaikan kualitas sanitasi, peningkatan pengetahuan masyarakat, pengendalian terhadap penularan penyakit yang bersumber dari binatang, ini akan memperkecil angka kejadian munculnya penyakit-penyakit terutama yang ditularkan oleh binatang atau disebabkan oleh higiene sanitasi yang buruk. Di wilayah kami memang daerah pedesaan ya, karena kesadaran warga memang juga kurang dan memang juga SDM-nya memang adalah SDM dari pendidikan yang sangat rendah. Saya selaku kepala desa akan selalu berusaha untuk bisa mengikis sedikit demi sedikit bisa menyadarkan warga. Yang penting itu adalah kesadaran warga masyarakat. Cipitri karena kesiapsiagaan epidemi dan pandemi, jadi awalnya yang kita ajarkan kepada staf dan relawan sampai dengan ke tingkat desa adalah tentang pengendalian KLB-nya. Bagaimana sih mereka bisa mengenali tanda dan gejala dari setiap penyakit-penyakit yang berpotensi menyebabkan terjadinya wabah seperti itu. Nah, kemudian mereka mengenali bagaimana cara pencegahannya, kemudian apa-apa yang dapat mereka lakukan ketika terjadinya outbreak atau KLB atau wabah seperti itu. Untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan ancaman, kapasitas, serta kelompok yang rentan terhadap risiko KLB, relawan PMI mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemetaan di beberapa desa yang merupakan lokasi proyek Cipitri. Kegiatan pemetaan di masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif dan sistem informasi geografis atau GIS sebagai perangkat yang dapat menangkap, menyimpan, memeriksa, dan mengumpulkan data kondisi desa yang tampak melalui citra satelit. Pada saat kegiatan pemetaan tersebut, masyarakat turun langsung dalam proses pengumpulan data lapangan bersama-sama dengan relawan PMI. Mapping itu buat saya sangat penting sekali karena apa? Dengan adanya mapping, saya bisa mengetahui disinilah letak terjadinya atau letak rentannya terjadinya KLB itu di sini, dan tempat-tempat yang harus setelah terjadi KLB itu orang yang terkena penyakit itu harus dibawa kemana, entah itu dibawa ke bidan dulu atau langsung ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Nah, kita sudah tahu tempatnya. Proyek Cipitri telah memperkuat koordinasi PMI dengan pemerintah di tingkat pusat dalam hal kesiapsiagaan epidemi pandemi melalui pengendalian KLB berbasis masyarakat. Selain itu, dalam koordinasi One Health, PMI berperan dan bekerja dengan masyarakat melalui kegiatan kesiapsiagaan yang berkoordinasi dengan Puskesmas dan Puskeswan. Kami di bidang kesehatan hewan memang sering dilibatkan dalam kegiatan PMI, khususnya PMI Kabupaten Boyolali, terutama dalam mungkin untuk kegiatan antisipasi kejadian antraks dan leptospirosis ya, ada 2 desa yang kami dilibatkan di dalamnya dengan kegiatan di PMI, terutama untuk penanggulangan adanya penyakit hewan menular, terutama antraks dan leptospirosis. PMI punya banyak tenaga di lapangan, punya banyak relawan di lapangan, punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa saling eratkan kerjasama ini, sehingga informasi-informasi yang ada di lapangan bisa kita komunikasikan, kita kolaborasikan, sehingga ujungnya nanti masyarakat juga yang akan menikmati. Kalau terjadi kejadian di masyarakat, kita deteksi secara dini, penanganannya pun akan semakin cepat. Ya, saya berterima kasih kepada PMI, terus terang saya dapat ilmu, saya dapat merubah kehidupan saya dari resiko misalnya ada penyakit seperti itu. Untuk memastikan penurunan resiko kesehatan di masyarakat, relawan PMI secara rutin melakukan promosi kesehatan
baik di kelompok masyarakat maupun sekolah-sekolah di keempat kabupaten atau kota yang menjadi lokasi proyek Cipitri, seperti Boyolali di Jawa Tengah, Pandeglang di Banten, Bogor di Jawa Barat, dan Tabanan di Bali. Kegiatan promosi kesehatan selalu diikuti dengan tindakan pencegahan penyakit dan pengendalian faktor penyakit seperti cuci tangan, pemberantasan sarang nyamuk, dan promosi penggunaan kelambu.